Halo guys, balik lagi dengan gue Langit Adim. Jadi sekarang gue mau unboxing lagi ya. Jadi sebelumnya kan gue udah tuh unboxing paket komik yang dari Gramedia ya. Jadi akhir-akhir ini tuh Gramedia sering banget ngadain sale gede-gedean. Jadi kemarin juga gue udah coba unboxing yang paket komik yang harganya tuh 100.000 rupiah, dan lo bakal bisa dapetin 100 buah komik. Itu berarti satu komiknya itu harganya 1.000 rupiah. Kalau misalkan kalian belum nonton video gue yang unboxing komik itu, bisa dicek di channel gue ya. Oke. Jadi sekarang apa yang mau gue unboxing itu tetap masih dari Gramedia ya guys. Jadi Gramedia juga ada paket juga nih. Jadi gue pilih paket buku paket buku self improvement. Kebetulan gue juga suka banget baca-baca buku self improvement, dan ada paket atau promo dari Gramedia, gue kayak langsung ambil gitu deh. Nah ini dia udah datang ya paketnya guys. Jadi ini tuh harganya 125.000, dan kalian bisa dapat 10 buah buku self improvement. Gue juga penasaran ini bukunya buku apa aja, karena memang kayak komik yang kemarin ini pun sama. Jadi kita dapetnya tuh random atau ngacak gitu ya. Jadi daripada kita penasaran gitu ya, oke, kita langsung unboxing aja guys. Jadi gue bakal dapat 10 komik self improvement apa aja. Oke, cekidot. Oh ya, kalau untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe ya guys kalau berkenan. Oke, cekidot. Kita langsung buka aja paket buku self improvement dari Gramedia. Bukanya gimana ya, bingung kayak bukanya itu aja ya guys. Bukanya kita kasar aja, ini jangan, tapi takut robek juga dalamnya, kasar di sini deh. Jadi double gitu guys ini. gue paling suka unboxing dan pasti nggak rapi. Justru karena unboxing gak rapi itu gue suka banget. Tapi jangan tiru ya guys. Yang jelas jangan sampai mencederai buku yang ada di dalamnya. Oh my god. Gue excited banget tuh misalkan apapun yang berhubungan dengan buku ya guys. Karena dari kecil tuh gue suka banget yang namanya baca buku bukan buku sih, bacaan yang membuat gue gemar untuk baca tuh pas kecil adalah majalah Bobo. Kalian pasti yang seusia sama gue pasti kayak, oh iya bener, majalah Bobo langganan gak guys? Gue dulu langganan sih, tiap minggu pokoknya harus ada bacaan majalah Bobo. Kalau nggak ada bacaan majalah Bobo, gue kayak suka nangis gitu, ke emak gue. Oke, kita lihat isinya ada apa aja. Gue dapat buku apa aja, semoga cocok kalian sih. Oke, pertama kita ambil Tara. Nah ini, gue bacain judulnya adalah Color Me Beautiful, Handbook Indonesia. Temukan warnamu dan tampilkan dirimu yang sempurna. Oh, ini terjemahan guys, karena karya Yasuko Sato. Ini pasti dari Jepang. Apa ini? Tentang apa ya? Kita lihat ya. Kayaknya ini buat penampilan gitu guys, karena kategori adalah self improvement atau personal growth. Jadi kayaknya ini buat cewek sih kayaknya. Tapi nggak tahu juga ya, gue baca. Tapi kayaknya dari covernya, dari apa-apanya kayak ini buat cewek banget. Udah guys, satu kita dapat ya guys. Karya Yasuko Sato. Oke, next ya ke buku berikutnya. Kalau kalian udah baca buku ini, mungkin bisa ya di komen ini buku tentang apa gitu. Oke, next. Tara, buku berikutnya judulnya How to be Successful by Being Yourself. Ini kayaknya gue suka nih buku-buku kayak gini, karangan dari David Taylor. Selamat datang di buku yang sungguh-sungguh unik ini. Ini kayak ada
Biasalah ya, ada dari apa sih, komen-komen dari tokoh-tokoh gitu. Ini dari Jing Ryu, director channel Adversary Services Video. Ini bukan buku, ini adalah petualangan interaktif untuk kembali ke diri Anda yang sesungguhnya. Oke guys, ini khas banget buku self improvement ya. Teknik sederhana, teruji dan efektif untuk menjadi diri sendiri serta menjalani hidup yang sukses dan bermakna. Kalau kalian udah baca buku ini, silahkan mungkin bisa komen-komen bukunya seperti apa dan bagaimana ya. Karena pasti ini bakal ngantri gitu, bakal buku yang mana dulu gitu yang bakal gue baca gitu. Sedangkan juga masih banyak buku-buku lain yang gue baca, terutama novel-novel Agatha Christie itu masih nunggu untuk gue baca. Next ya, buku berikutnya. Cukup tebal. Tara. Life Greatest Lesson ya. Oke. Ini karya Hal Urban. 20 pelajaran hidup yang berharga. Ini ada komen dari Stephen R. Covey. Buku yang sungguh sangat memperkaya hidup kita, penuh kebijakan lama yang menjadi bekal menjalani hidup ini. Ini kayaknya buku-buku bukan. Ini kayaknya tipe buku yang kayak memaknai hidup kita masih. Karena 20 pelajaran hidup yang berharga. Ada quote-quote kalau nggak salah dari Aristoteles juga di sini guys, di belakang sampulnya. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Kesempurnaan dengan demikian bukanlah tindakan, tapi kebiasaan. Oke, gue setuju deh sama quote-nya Aristoteles ini. Oke, next. Biasa, kalian udah baca buku ini, silahkan komen kalau udah baca ya. Next, buku yang keempat. Minder. Gue bacanya Minder coba. Gimana sih? Minder. Dan that it's okay, gak pede. Gue bacanya Minder. Ini Minder ya. Ini karya dari nggak ada sih. Kayak kumpulan cewek-cewek gitu guys. Oh ini Alin Adita, Intan Erlita, Nadia Mulia, dan Rahmah Umaya. Ini kayaknya bukunya cewek banget. Kayaknya kurang cocok sama gue. Tapi mungkin kalau ada waktu tetap bakalan gue baca. Atau mungkin bisa gue kasih ke ke orang yang lebih pas gitu. Karena gue percaya bahwa buku itu kadang datang ke orang yang cocok gitu guys, ke orang yang tepat gitu ya nggak sih. Gitu ya, ini bisa gue kasih ke teman atau memang gue bisa baca juga buat memperkaya hasanah literasi gue ya. Oke, ini karya lokal. Next, buku ke 5. Ini buku gede juga. Ini dari Nick, bukan mulai Nick. Limitless, renungan harian untuk kehidupan yang luar biasa asik. Dari Nick Fujific. Kayaknya gue sering banget lihat di Gramedia gitu kan, kayak udah ngincar juga sih buku ini, cuman memang belum kesampaian untuk beli gitu. Karena kadang gue tuh kalau misalnya ke Gramedia atau ke toko buku tuh kayak memang sudah mengantongi judul buku apa yang memang bakalan gue beli. Jadi kayak jarang banget untuk beli buku yang lihat beli, kadang suka dikit dulu. Dan ini ya alhamdulillah gitu lah ya, syukur puji Tuhan memang bisa bisa ada kesempatan untuk bisa baca buku ini gitu. Karena memang kayaknya ini kayak renungan harian untuk kehidupan yang luar biasa asik. Kayaknya ya gue bisa nilai dari ininya mungkin tentang bahwa kita tuh tidak terbatas sebagai manusia. Maksudnya terbatas tuh banyak hal-hal yang memang kita masih bisa keluarkan dalam diri kita. Gitu sih ya. Coba kalian yang udah baca buku bisa komen di bawah ini. Thank you. Next, buku ke-6. Bener sih buku ke-6 ya. Wow. Yeay. Ini wait what? Nah ini buku ini tuh sebenarnya memang gue juga salah satu yang udah ngincar buku ini. Ini dari karya dari James E. Ryan. Dia kan dari Harvard Graduate School of Education. Kayaknya udah
sering banget baca bukan baca, lihat cover ini buku ini, terutama di Gramedia aplikasinya ya. Kayak kalau misalnya gue lihat kategori self improvement pasti lihat ini betul. Dan kebetulan syukurnya gue bisa dikasih kesempatan untuk bisa baca buku ini. Kalian gimana bukunya? Kecil dan tidak terlalu tebal dan tidak terlalu apa sih, gede juga, mungkin kayak bisa langsung selesai dalam beberapa hari. Oke, next, buku ke 7, bukan admin 7 ya. Oke, skip. Buku berikutnya ada karya dari Rika Irma. Rika Irma judul Endless Happiness. Selalu ada rumput hijau di sekeliling ranjau. Selalu ada rumput hijau di sekeliling ranjau. Mungkin selalu ada kesenangan di sekeliling kesusahan. Itu nggak sih? Begitulah pokoknya ya. Ini ada komen-komennya ya. Misalkan dari Andreas Haeva, penulis 45 buku bestseller. Itu kan guys, gue tuh tidak terlalu akrab dengan penulis-penulis dalam negeri gitu kan ya. Terutama untuk buku-buku self improvement atau buku-buku motivasi, kadang gue tuh lebih ke karya-karya orang luar. Nggak tahu kenapa ya, bukan berarti penulis lokal tuh jelek atau seperti apa, cuma karena ini tergantung selera juga ya. Salah satu penulis yang gue suka tuh, pernah gue suka tuh adalah Asma Nadia, karena pernah baca novel dia yang judulnya ya Asma Nadia yang tentang Putri Aisyah tuh. Kayak gue mikir kayak ini gila, novel keren banget, sampai gue kayak pengen banget jadi penulis waktu itu ya pas baca buku si novel si Putri Aisyah itu. Dan Asma Nadia di situ kayak keren banget sih. Tapi untuk yang motivasi atau soal improvement, kadang gue memang lebih milih untuk ke penulis luar gitu. Tapi entahlah, kita coba aja ya. Ini bacain ya, Andreas Haeva. Bukan sekedar teori, semua kata yang terangkai di buku ini adalah hasil refleksi dari realitas yang dialami penulis. Buku ini mengajak kita terjun ke hamparan rumput hijau kebahagiaan. Jika Anda ingin mendapatkan kebahagiaan sejati, bacalah buku ini. Oke. Dari Rika Irma ya. Ini pasti bakal menginspirasi banget kalau kita baca ya. Oke. Kalau yang udah baca bisa kasih ulasannya mungkin ya di bawah ya di komen. Thank you. Kita lanjut ke buku ke berapa sih? Ke-8. Oke. Oke. Ada Friendship. Apa yang juga? A Little Thing Called Baper. Friendship. Karya Ed Hon. Ya mungkin itulah, gue nggak tahu ya. Ini biasa dari penulis dalam kayaknya ya, masa penulis lokal gitu ya. Friendship mungkin tentang persahabatan gitu. Kita baca dulu deh ini belakangnya ya. Poppy, Han, kemarin maaf ya nggak jadi datang. Ririn, kemarin kamu nggak masuk kuliah kenapa? Siti, kangen. Seberapapun menyebalkannya kalian, selalu ada rindu yang tersemat di hati. Terima kasih sudah membawaku yang sendirian ini ke dalam hidup kalian. Kayak mau tentang persahabatan. Kalau misalkan tentang persahabatan, kadang gue suka ada sisi tersentuh sendiri, karena kayak itu sama kayak di sekarang tuh kayak memang lagi kangen banget sahabat-sahabat gue yang memang sekarang nggak bisa kumpul ya. Pertama udah jauh di luar kota juga, dan lagi pandemi juga gitu, jadi nggak bisa maksain untuk kumpul gitu. Padahal kayak udah kangen banget dan pengen sharing sih lebih tepatnya kayak gitu. Semoga sobat-sobat gue di sana, teman-teman gue di sana selalu sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Oke, lanjut ya. Kok gue jadi kemana-mana. Oke, next. Buku ke-9. Understanding People. Ini sekarang sampulnya. Jelas ya guys ya. Oke. Strategi taktis komunikasi berdasarkan kepribadian. Ada di sini plus tes kepribadian. Kayak benar-benar yang bikin menariknya. Ini kayaknya bakal gue coba gitu. Erwin Parengkuan. Karya dari Erwin Parengkuan ya. Erwin Parengkuan ini adalah founder, managing director, dan fasilitator di Talking ya.
Pengalamannya di bidang komunikasi selama lebih dari 2 dekade telah membawanya pada, gak tahu ini kehalang kehalang gitunya barcode-nya. Oke, pokoknya kayak ini tentang komunikasi dan kepribadian, strategi taktis sebelum berdasarkan kepribadian. Tapi gue nggak tahu kayak ini bakal apa ya, maksud dari kepribadian ini tuh masuk ke kepribadian yang dalam penggolongan apa, apakah dari kepribadian ya biasa banyak lah guys ya penggolongan kepribadian, kayak dari golongan darah kah gitu kan yang lagi ngetren, atau misalnya dari MBTI gitu kan ya, ya INFP, INFJ gitu. Oh ya, bicara tentang kepribadian, kayaknya gue nanti next mau bikin konten video yang ngebahas tentang kepribadian INFJ, karena gue sendiri memang kalau secara tes MBTI masuk ke kategori INFJ, yang dimana dari 16 personalities itu masuk ke dalam kepribadian terlangka. Jadi nanti mungkin kita akan bahas sedikit demi sedikit lah ya guys ya. Oke, next. Thank you Erin Parengkua. Nanti pasti kita bahas ini. Ini buku terakhir, buku ke-10. Judulnya adalah benar, terbalik. Ini terbalik. Jadikan musuh terburukmu sebagai guru terbaikmu. Karya Deddy Mahardi. Siapa Deddy Mahardi? Kita baca di belakangnya. Oh, nggak ada ternyata. Kita baca dulu ya, kayak ini ada quote, bukan pasti komen di belakangnya. Jadikan musuh terburukmu sebagai guru terbaikmu. Bagi saya ungkapan ini adalah sari pengalaman hidup manusia merdeka 100%. Bangsa ini sungguh memerlukan manusia tipe ini agar dapat keluar dari kepengapan perasaan yang terkungkung oleh pragmatisme semu pendek. Bisa guys. Gaya kayak suka apa ya? Suka mikir kenapa banyak banget orang-orang yang semu pendek gitu, ada kayak langsung terpelatuk atau seperti apa tanpa mukadimah sih, tanpa tabayun dulu gitu mencari kebenarannya seperti apa. Mungkin dengan kita banyak membaca literasi, semoga bisa memperkaya daya pikir kita juga ya guys ya. Kayak gue kayak pengen banget sih kayak meningkatkan minat baca orang-orang di sekitar gue dulu deh kayaknya gitu. Dari yang gak hobi baca atau malas baca, ya semoga ingin sih ada kegemaran ya, at least baca yang sederhana dulu, misalkan komik, novel, sampai ke yang berat-berat kita. Oke, terbalik. Tapi nanti kayaknya tahu deh maksud kata terbalik, kenapa judulnya terbalik ini kalau misalkan kita baca buku ini. Oke, dan itu tadi buku ke-10 guys, dan udah habis ya. Jadi beneran isinya adalah 10 buah buku self improvement gitu ya. Harganya 125.000. Oke. Dengan kesimpulannya apa ya? Kayaknya masih banyak banget. Ini kan tadi gue bilang bahwa kita dapetnya random. Jadi apa yang aku beli di sini mungkin bakal beda dengan apa yang kalian beli. Dan tadi gue bilang ya bahwa untuk buku self improvement gue suka banget. Tapi gue lebih ke baca buku self improvement yang karya-karya orang luar gitu. Nggak tahu kenapa ya, ini masalah selera lagi. Bukan berarti penulis lokal jelek, tidak sama sekali, karena memang bagus juga. Saya juga baca gitu kan ya, karya Asma Nadia dan yang lainnya gitu. Oke, jadi selesai. Gimana menurut kalian, apakah tertarik untuk juga membeli paket ini? Sebenarnya udah selesai sih ya, kemarin kayak terakhir tanggal 4 Agustus kalau nggak salah. Tapi biasanya Gramedia ya, terutama di masa-masa seperti ini biasanya nanti bakal ada lagi. Makanya aku saranin sih kalian kayak download aja aplikasi Gramedia. Nanti cari aja di Play Store atau di apa sih, di App Store ya kalau nggak salah. Kalau gue pakai Android jadi Play Store. Cari aja Gramedia, nanti di situ juga banyak kok. Itu kan buka aplikasinya, banyak promo-promo menarik yang bisa kita dapatkan. Kadang juga banyak diskon juga, makanya kadang gue tuh kalau misalkan beli novel-novel Agatha Christie juga ya, kalau nunggu diskon juga sih, kayak lumayan itu ngasih diskonnya bisa sampai 90% gitu sih. Komik juga sama. Oke guys, sampai di sini dulu. Silahkan like aja kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau kalian kurang suka lah ya.
Oke, ayo kita galakkan terus minat membaca masyarakat Indonesia gitu kan ya. Oke. Dan apa? Oh, ini informasi kalau kalian tertarik untuk belajar atau apa yang mempelajari bahasa Jepang, kalian bisa follow, bukan follow sih, subscribe channelnya dosen aku ya di sini. Channelnya namanya Nihongo Corner. Ini tuh channel dari dosen aku sih, ya dosen aku ya benar. Dia nih sensei. Halo Denny Sensei yang dipromot ya. Oke, silakan karena pembahasannya itu banyak kayak dari perkenalan, terus ada pembahasan peribahasa juga. Ini sih yang menarik bahwa nggak apa ya, nggak hanya level basic seperti perkenalan atau salam-salam aja, tapi di sini Diani Sensei juga kayak ngebahas tentang peribahasa dan yang lainnya. Misalkan kayak peribahasa, apa ya, Skimono Koso Jojunari kalau nggak saya, banyak lah di situ. Nanti Diani Sensei bakal ngebahas detail gitu ya guys ya. Oke, silahkan subscribe dan dilihat video di channel Diani Sensei kalau kalian minat dengan bahasa Jepang. Oke, sampai di sini dulu. Silahkan subscribe channel Langit Tadimu kalau kalian berkenan, dan sampai jumpa di next video gue. Konten tentang apa? Oke, nanti ya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.